Itu posisinya pas mami dimandiin itu kan saluran air tuh ke bawah tuh bah. Kelihatan itu ada kayak kembang, tapi yang namanya orang dimandiin kan pasti airnya jernih ya bah. Iya, iya. Bening gitu kan, pakai air bening gitu. Tapi ini mah kayak mandinya pakai mandiin kayak air darah gitu. Warnanya merah gitu terus bau. Terus bau. Cuma wanginya wangi kembangnya aja. Tiba-tiba dia berubah gitu, langsung berubah, langsung ada suara geraman gitu, kayak geraman suara, emang suara cowok banget gitu, cuma geramnya tuh nakutin tuh bah. Nah pas mulai di situ saya tuh udah bener, ini nih. Jadi cuma kita sih butuhnya cuma di situ makan, jalan-jalan, udah nggak mikirin tamu mau datang mau enggak terserah gitu. Jadi sudah ada yang menghandle sama si Mami. Nah, iya. Itu Mbak Sela boleh tahu nggak? Itu semalam bisa omset berapa itu yang didapat? Selama Mbak Sela tahu itu tuh? Ya kurang lebih dari 1,5 ya, 1 miliar lebih lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mengulas Malam dimanapun berada, balik lagi bareng Agus di Mengulas Malam, mengulas tajam kisah misteri. Di samping Abah telah hadir perempuan cantik, idaman para pria. Nanti langsung kita kenalan. Selamat malam dengan Mbak siapa nih? Mbak Sela. Mbak Sela akan mengisahkan ini kisaran tahun berapa nih Mbak Sela? Tahun 2019. Nah, tahan dulu Mbak Sela ya. Untuk Sobat Mengulas Malam, di mana tadi di balik layar Mbak Sela memberikan bocoran bahwasanya dia ini pernah menjadi seorang LC. Bosnya ataupun juraganya ini melakukan sesuatu yang konon katanya ini sebagai daya pemikat untuk mendatangkan para tamu ke tempat kafe ataupun karaoke yang pernah Mbak Sela bekerja di situ. Jangan pernah di skip tayangan video ini supaya tidak gagal paham. Bila mana dari Sobat Mengulas Malam punya kisah mistis ataupun kisah horor, silahkan dikirim melalui alamat email di bawah ini. Insya Allah nanti Abah akan undang di studio. Kita langsung ke Mbak Sela. Bagaimana Mbak Sela kisahnya? Silahkan Mbak Sela. Ya jadi gini bah, itu pas tahun 2019 ya, itu Sela kan pernah diajak kerja bareng sama temen di salah satu kota di daerah Jawa Tengah ya. Jawa Tengah ya. Itu di tempat salah satu kafe karaoke. Awalnya di lewat WhatsApp ya, lewat WA itu ditanyain tuh temen Sela kan namanya Sherly. Sela tuh ditanyain, Sel mau ikut kerja nggak? Nah Sela jawab kan, di mana emang? Dia di Jawa Tengah katanya. Itu juga masih termasuknya maminya masih tante aku kata dia gitu kan. Sela masih mikir tuh, keadaannya kan lumayan lah bahaya jauh gitu kan. Udah tenang aja, katanya kamu pokoknya kalau pulang pasti bawa duit banyak kata dia gitu kan. Udah ngejamin ini pasti pulang bawa duit banyak gitu kan. Terus udah akomodasi apa segala macam udah dari sana semua, tinggal kita berangkat itu cuma bawa baju-baju buat ganti-ganti doang gitu bah. Nah udah selepas itu ya udahlah Sela okein gitu kan bah, mikirnya ya udahlah sekalian Sela juga nyari-nyari pengalaman di sana kan. Pas udah janjian gitu, udah ketemuan, pas si maminya transfer ke si Sherly itu Sela berangkat tuh, udah berangkat ke sana. Pas nyampe ke sana itu
nggak langsung kerja bah. Posisinya nggak langsung kerja, itu Sheila sama Sherly itu dikenalin dulu, terus disuruh dikenalin room gitu, room apa yang dari kecil gede sampai yang ke VIP gitu kan, itu dilihat-liatin dulu, terus sampai ke tempat kantin, tempat mes gitu kan diliatin dulu tuh bah. Pas Sheila udah masuk kayak itu udah kenalan semua sama karyawan, sama teman-teman LC yang lain juga, termasuknya sama kayak yang ngelola gitulah, kayak modelannya di situ tuh ada Om Gunawan, ada Mbok tuh namanya, Mbok itu Mbok Ayu. Bu Ayu ya. Iya, yang sering kayak bersih-bersihin mes gitu tuh bah. Nah terus anak-anaknya juga lumayan banyak sih, ada sekitaran 60-an lah, 60 LC. Oh, LC di tempat si Mami itu ya? Iya, udah banyak. Nah terus Sheila itu udah masuk ke kamar nih bah, udah dikasih tahu nih, ini kamarnya kita berdua nih, kamarnya Sheila masih Sherly kan. Kamarnya sudah bersih semua, itu udah diberesin, tinggal Sheilanya sendiri yang nata-natain baju di lemari gitu. Nah Sheila tuh keluar sama si Sherly tuh bah, keluar. Nah Sheila tuh sempet nanya kan, Sher, ayo kita apa sih kayak modelnya ngejelajah lah, kita ngeliat-liat aja dulu yuk ke room atau kemana gitu. Nah kita tuh ketemu sama Mami nih bah, ketemu sama Mami. Nah si Mami itu ngomong, Sher, ngomong ke si ponakannya ya, ngomong ke temen aku itu, ngomong, Sherly, kamu udah ganti baju aja dulu, ada tamu di bawah nungguin gitu kan. Apa sih, soalnya LC yang lainnya masih pada tidur katanya. Ya udah, pas si Sherly dipanggil, nah Sheila sama Mami nih itu jalan-jalannya tuh apa sih, kayak ngenalin tempat ini buat tempat ganti baju gitu, terus ini tempat buat hair stylist gitu tuh bah. Nah terus tapi Sheila yang bikin merindingin nih bah ya, ada salah satu tempat itu tempatnya kayak semacam ruangan kayak bekas tempat karaoke gitu, cuma udah sama sekali nggak kepake, udah bener-bener kayak terbengkalai gitu tuh bah. Itu posisinya di situ Sheila udah bener-bener kayak ada yang aneh gitu, udah ganjil. Sheila penasaran kan bah, Sheila penasaran. Nah Sheila buka tuh ruangan itu kan, pas Sheila buka berasa hawanya udah merinding gitu bah, udah merinding, udah nggak enak aja, udah merinding, udah nggak enak. Terus Sheila sempet kayak ngelihat itu, Sheila tuh mikirnya masih ngobrol ya sama Mami di belakang, soalnya yang ngasih tahu tempat gitu kan Sheila sama Mami. Sheila sama Mami. Tapi pas Sheila kayak pas ngebuka pintu itu, Sheila nanya kalau ini tempat apa Mi gitu kan, cuma nggak disaurin sama si Mami, nggak dijawab gitu tuh bah, nggak dijawab. Nah terus Sheila bilang gini, kok perasaan kayak ada yang ngedenger suara terus sama bau-bau aneh gitu tuh bah. Bau apa itu maksudnya? Kayak bau bangke gitu, kayak bau batang bau bacin gitu ya. Bau-bau nggak enak aja pokoknya. Terus Sheila kayak asa ngedenger kayak suara orang ngobrol, tapi pas Sheila ngelihat nggak ada yang ngobrol sama sekali. Terus kayak jadi gimana ya bah, sepintas Sheila ngelihat kayak ada orang sekelibat lewat gitu. Oh bayangan semacam gitu ya. Sempet ngelihat, Sheila takut tuh, kan Sheila udah bawaannya udah merinding. Nah pas Sheila tutup pintu, Sheila mau lari, lihat di belakang udah nggak ada siapa-siapa. Sheila mikir masih ada Mami di situ kan. Sheila nggak ngirauin, Sheila lari gitu kan. Sheila lari lewatin lorong gitu kan, kayak koridor gitu tuh bah. Jadi tuh dari room ke tempat mes itu kan cuma tinggal belok doang tuh bah. Oh ke situ. Jadi Sheila lari ke lorong itu, arahnya mau ke bawah itu kayak tempat buat ke kantin gitu tuh. Ke tempat ngumpulnya LC gitu. Ya kayak macam kayak basement gitu kan ya. Iya, pakainya tangga. Oh, yang tangga di situ. Pakainya tangga. Sheila lari tuh. Nah, pas Sheila lari, nggak sengaja itu Sheila nabrak Mbok Ayu. Mbok Ayu. Pas di tangga ya, papasan sama Mbok Ayu itu Sheila nabrak Mbok Ayu. Nah, itu baki atau nampan yang dibawa sama Mbok Ayu itu apa sih, jatuh. Cuma yang bikin Sheila aneh lagi, itu yang jatuh cuma kendinya aja. Itu pecah, tapi cairannya kayak yang pecah itu airnya darah, kayak darah, cuma kayak darah hewan gitu tuh bah, kental gitu. Nah terus itu kan sama telur, tadinya ada telurnya juga di atas kendinya, nah telurnya juga ikutan pecah di situ. Iya.
Terus Sela nggak saking sasahnya ya, sampai Sela tuh ngelihat cairan darah kayak gitu, Sela boro-boro ngomong minta maaf atau gimana saking sasahnya. Cuma Mbok Ayu juga cuma bilang ke Sela, kalau ada apa Neng kalau lari-lari ke makannya hati-hati kata gitu kan. Sela nggak jawab, cuma Sela lagi mikir kok bawanya kayak gitu, ini buat apa gitu kan. Sela mikirnya gitu bah. Terus si Mbok Ayu tuh langsung diberesin gitu kan. Abis diberesin terus Mbok Ayu langsung ke atas. Nah nggak selang lama itu Sela ngikutin bah. Sela ngikutin itu jatuhnya ya. Jadi si Mbok Ayu itu ke kamarnya Mami bawa nampan itu. Sela kan jadi di koridor itu, di lorong itu kan kayak ada jeda tembok gitu tuh Bang. Iya. Sela ngintip di situ, posisi Mbok Ayu udah keluar dari pas masuk ke kamarnya Mami. Terus dari kamarnya Mami mungkin naro doang ya, naro aja. Terus si Mbok Ayu keluar lagi. Nah pas Mbok Ayu keluar, Sela langsung turun lagi ke tangga. Sela ke kantin. Sela pesen di situ, pesen makan, pesen minum. Ya nggak makan gimana sih, cemilan gitu tuh. Cemilan ya. Sambil nunggu si Sherly. Nah sempet di situ juga ada LC yang lain ngomong anak baru ya gitu kan. Ya Sela cuma biasa aja, ngobrol-ngobrol biasa. Iya anak baru dari mana, dari Cirebon gitu kan. Terus udah ngobrol-ngobrol gitu, Sela kayak pikirannya nggak tahu kemana, kosong gitu ya bah ya. Itu Sela ngelihat Sherly keluar dari, kan jadi ini kantin, ini tuh pintu utama buat masuk ke tempat karaoke. Ke tempat karaoke. Iya, jadi di sini tuh kayak ada apa sih, ketutup gitu tuh tembok kan. Cuma di sini pintu masuk utama karaoke, di sini kantin, jajaran sini. Nah, masuk ke sananya tuh parkiran. Iya. Terus si Sherly tuh keluar dari tempat karaoke tuh, dia kayak ngegandeng tamu gitu kan, ngegandeng tamunya dia. Pas otomatis Sela juga ngikutin tuh, bawa minumannya kan, makanannya udah habis sih. Sela cuma bawa minumannya doang. Sela nyapa, "Ser, udah selesai," kata saya tuh. Dia jawab, "Udah." "Ya udah ke kamar yuk," kata saya tuh. "Bentar ini saya mau nganterin tamu dulu," katanya, ke parkiran. Terus dia nitipin minuman tuh bah, di gelas ya, posisi di gelas dia nitipin minuman ke Sela. Cuma itu cairannya, yang mikir Sela juga itu kayak minuman alkohol gitu ya bah ya, mikirnya Sela. Cuma pas Sela cium itu baunya kayak bau amis gitu. Jadi Sela pikirannya kok asa kayak, anjir nih apa nih gitu kan. Cuma ya udahlah, Sela mikirnya udah pegang aja gitu kan, dipegangin. Cuma sambil pikirannya kosong, sambil bengong gitu, diem aja Sela tuh, diem mbak. Nggak taunya dari belakang si Sherly-nya itu Noel pundak Sela. Noel jadi nepuk pundak Sela. Otomatis Sela kaget kan. Terus Sela madep ke belakang, tadi kamu tuh perasaan ini ngasih gelas ke saya, terus kamu nganterin tamu, kok tiba-tiba kamu baru keluar gitu kan. Apaan sih kamu tuh, jangan ngaco, kata dia tuh. Orang saya baru keluar kok, terus saya juga nggak bawa apa-apa, cuma bawa jadi kayak tas tangan gitulah, kayak handbag gitu kan. Bawa coklat gitulah, kalau nggak sama rokok gitu tuh. Kayak abis ngerum aja gitu kan. Udah Sela nggak bisa ngomong apa-apa pas di situ tuh, cuma Sela diem kayak orang bengong aja gitu. Terus cuma ngeliatin si Sherly abis nganterin tamunya ke parkiran, dia langsung kayak ngegibasin muka Sela gitu tuh bah. "Hei kamu kenapa bengong aja, udah ayo cepetan." Digeret tuh tangan Sela kan, "Ayo cepetan." Terus Sela ngeliat di tangan tuh gelasnya juga udah gak ada bah. Nah mulai dari situ tuh Sela bener-bener udah di situ ganjil banget tuh. Ke situ iya, tuh udah mulai perasaan tuh udah nggak beres di sini gitu kan. Terus ya udah Sela nggak mikir panjang, Sela ikut Sherly ke mes kan, ke atas naik tangga. Jadi dari belakang juga kita bisa naik ke tangga lagi bah, buat nembus ke mes gitu kan. Sela naik lagi ke tangga, terus kita masuk ke mes tuh, masuk ke kamar. Terus dia nanya, "Sel kamu kenapa sih nggak mau, padahal lumayan," katanya. Dia juga nunjukin duit sawerannya gitu kan, duit uang tip juga sama saweran dia nunjukin. Dia itu dapat sampai ada hampir mau 3 juta. 3 jutaan ya. Itu jam berapa sih Mbak Sherly teh? Itu Sela keluar tuh, bukan keluar ya, Sela nyampe itu tuh sekitar jam 2 jam 3-an lah.
dia di booking udah sampai pokoknya mau sampai habis maghrib lah kalau nggak salah, apa habis isya gitu. Pokoknya pas Sela ketemu sama Mbok E itu pas posisinya azan maghrib. Itu pas habis maghrib itu kan Sela tuh. Tahan dulu Mbak Sela ya. Untuk sobat mengulas malam, ini perlu sobat ketahui juga. Ini Abah merasakan sesuatu yang sangat aneh sebetulnya, dan perlu digarisbawahi juga. Take video yang pertama ini kita gagal. Wallahu alam. Di saat Mbak Sela menceritakan momen pas maghrib, ini kita ulangin lagi. Mudah-mudahan pengambilan take video yang kedua ini kita dilancarkan segala sesuatunya. Mbak Sela, mohon maaf sebelumnya ya. Ini kan di saat kita menceritakan Mbak Sela perihal mami itu sendiri, kok pengaruhnya sangat besar. Ini apakah gimana nih ke Mbak Sela sendiri sebetulnya? Ya Sela juga ngerasain sih Mbak ya, dari yang pertama itu yang kemarin-kemarin kita ngetek itu kan gagal semua. Gagal lagi. Sampai sekarang pun gagal lagi. Iya. Cuma ya nggak tahu ya Bah. Cuma emang Sela nggak ada masalah juga sama mami. Nggak ada itu. Nggak ada. Oke, silakan Mbak Sela dilanjutkan lagi ya dari yang maghrib tadi, silakan. Lagi waktu Sela ketemu sama Mbok Ayu kan itu pas adzan maghrib ya Pak ya. Itu pas Sela ketemu sama si Sherly itu di kantin sampai di parkiran itu ya, selesai dia bookingan itu habis isya lah jam 8-an gitu. Terus Sela langsung ke kamar kan. Sela langsung ke kamar sama Sherly. Nah, Sela itu sharing tuh di situ, tukar pikiran gitu kan sama dia. Nah, Sela sempat nanya, "Ser, kalau misalkan si tante kamu itu kerjanya ngapain?" Kan Sela gitu. "Lah udah, nggak usah ditanyain, nggak penting," kata dia bilang gitu kan. Nah, ya enggak lah, soalnya ini saya ngerasa kayak aneh aja ngelihat tante kamu tuh. Soalnya tadi pas saya ke bawah itu saya nggak sengaja nabrak Mbok Ayu bawa gini-ginian, malah dia ketawa Bah. Cuma dia bilang udah nggak usah dibahas, nanti juga kamu tahu sendiri, dia bilang gitu. Oh ya udah. Nggak taunya kan Sela mungkin emang penasarannya gede Bah. Jadi Sela ngomong lagi ke si Sherly tuh, "Ser, ngintip yuk," kata Sela gitu ya. "Mau ngintip ke siapa?" kata dia gitu kan. "Lu ngintip mami." "Enggak, antar saya yang dimarahin," kata dia. "Udah nggak usah, gak apa-apa udah sekali ini." Tak paksa terus kan, tadinya dia tetap nggak mau, tapi maunya itu sambil gelendeng. Dia nggak, "Yaudah ayo cepetan lah, ini demi Ira," kata dia, "demi kamu," gitu kan. Ya udah, Sela keluar nih. Itu Sela jalan tuh ngerindik-ngerindik Bah. Sela jalan ngerindik-ngerindik ya, ngendap-ngendap gitu Bah. Nggak taunya pas mau nyampe ke kamarnya mami, ada orang jalan. Kita lari lagi tuh ke kamar kan. Sela lari lagi ke kamar bareng sama si Sherly. Aduh, tuh kan, bener kan Sel, udah nggak usah, kata si Sherly tuh. Nggak, terus sayanya penasaran tuh ngomong gitu. Nggak taunya gedok-gedoknya dikirain Sela ke kamarnya mami ya, masuknya nggak taunya Gunawan gedor-gedor ke kamarnya Sela. Kaget kan, pada kaget semua. Terus datang ke kamar, dia ngomong, "Neng, mau kerja nggak?" gitu kan, nanyain mau kerja nggak, soalnya udah ada tamu di bawah. Sela Sela nggak mau, nanti aja mungkin mulai kerjanya besok malam gitu. Kalau hari ini mungkin buat istirahat dulu, nggak mau langsung kerja gitu kan. Terus si Sherly jawab, "Ya, aku juga tadi udah keluar room, abis keluar room. Jadi oh ya udah," kata Gunawan tuh. Nah Gunawan keluar nih, udah keluar dari udah pergi dari kamar. Sela ngintip, dia masuknya ke kamarnya si mami. Nggak lama, selang berapa menit ada yang datang lagi ke kamar. Itu pas posisinya Sela sama si Sherly itu mau keluar, mau ke kamarnya si mami. Nggak taunya mau buka pintu, ada yang ngetok pintu lagi. Nggak taunya si mami yang datang. Si mami ngajakin, "Neng, itu udah ada tamu di bawah, mau kerja atau enggak?" katanya. Sela tetap kekeh Bah di situ. "Nanti aja Mi, mungkin Sela masih capek, nggak pengen kerja dulu, mungkin besok," kata Sela gitu kan. Terus si Sherly-nya ya biasalah ngobrol-ngobrol biasa antara tante sama ponakan gitu. Udah tuh, ya udah ditutup pintu sama si mami tuh. Lah Sela ngeliat lagi mami masuk ke kamar. Udah Sela Sela narik tangannya si Sherly tuh keluar kan, keluar. Nah kita itu ngerindik-ngerindik lagi Bah. Nggak taunya pengen ngerindik nyampe ke kamarnya mami, ada suara langkah kaki lagi. Nggak taunya si Mbok dateng.
Kita ngumpet, tapi ngumpet nggak ke kamar. Kita ngumpet di kamar. Jadi toilet itu ada 4 Bah. Toilet itu jadi yang 2 buat WC, yang 2 itu buat mandi Buat gitu. mandi. Jadi misah gitu tuh Bah. Itu kita ngumpet di WC-nya paling pojok gitu. Jadi pas depannya itu saluran buat air gitulah. Ngumpet di situ, tapi nggak kekunci gitu kan. Masih rada lowong buat ngintip gitu. Nggak tahu si Embok itu masuk ke kamarnya si Mami. Pas mikirnya Sheila udah nggak ada orang lagi kan buat masuk, ataupun nggak mikirin dia mau keluar lagi gitu kan. Terus Sheila bilang, ayo Sher kita keluar. Nanti dulu aja. Apa sih kata si Sherly tuh mikirnya nanti juga apa sih barangkali ada yang keluar lagi. Udah enggak. Nah, dia nurut tuh keluar lagi. Nggak taunya mau masuk apa, mereka bertiganya itu keluar dari kamarnya si Mami tuh Bah, keluar. Jadi kita masuk lagi tuh ke WC kan, kita masuk lagi ke WC. Mereka bertiga keluar, cuma posisinya itu si Maminya cuma pakai kain, cuma pakai kain, jadi kayak dikemben gitu ya. dikemben gitu. Tapi saking kita ketakutannya gitu ya Bah, jadi kita pintu kamar mandi dikunci kan, dikunci. Itu kamar mandi tuh sekat, emang disekat, cuma bawahnya lowong semua tuh. Iya. Empat-empatnya tuh kelihatan gitu kan, kita sampai naik ke atas WC-nya itu biar nggak kelihatan gitu kan kalau ada kaki orang. Itu sempat ada yang ngomong itu, kalau nggak salah itu suaranya Gunawan ya, itu ngomong kayak soalnya pintu kamar mandi kita ketutup. Cuma di lalanya itu masih ada untungnya nggak ngebuka. Biasanya kan kalau orang ketutup kan dibuka gitu kan Bah. Ini nggak kebuka, nggak ngebuka gitu. Pas cuma dia ngomong sepintas ngomong apa kayak ada orang gitu, cuma pasti jawaban si Imbok ngomong sepi mih gitu. Saya nggak dengar sepi mih. Udah tuh apa sih di situ tuh udah gemeter, udah ketakutan Bah. Itu posisinya pas Mami dimandiin itu kan saluran air tuh ke bawah tuh Bah. Kelihatan itu ada kayak kembang, tapi yang namanya orang dimandiin kan pasti airnya jernih ya Bah. Bening gitu kan, pakai air bening gitu. Tapi ini mah kayak mandinya pakai mandiin kayak air darah gitu. Warnanya merah gitu terus bau. Cuma wanginya wangi kembangnya aja. Itu yang namanya si Sherly ya, dia emang ketakutannya takut ketahuan, bukan takut diapa-apain gitu. Dia udah gemeter ya, Sheila juga sama ada gemeternya, Sheila juga takutan gitu. Cuma pas Sheila ngedenger kayak udah nggak ada suara siapa-siapa gitu, Sheila mikir pengen keluar lagi. Nggak tahu ada yang kayak lagi nyapuin gitu lah, kayak ya ternyata itu Embok, jadi ngebersihin tempat bekas mandinya Mami. Pas udah selang berapa lama udah nggak ada orang, Sheila sama si Sherly keluar lagi tuh. Nah Sheila matiin lampu saklar Bah. Pas dimatiin lampunya, jadi kan di koridor itu lampu tuh ada beberapa gitu, cuma nyatunya sampai ke sekatan kamarnya Mami doang. Jadi yang di sini gelap, dari kamarnya Sheila sampai ke setengah kamarnya Mami itu gelap, dari kamar Mami ke sana terang. Jadi itu pas ke jendela juga kan, di jendela kamar Mami tuh jadi ditutupin kayak kertas kado tuh Bah, di jendelanya tuh. Nah kertas kadonya itu kan udah di pinggirnya gitu udah rada sobek gitu kan. Nah Sheila ngintip di situ. Si Sherly udah narik tangan Sheila aja, dia udah ngerasa ketakutan banget, takut ketangguhan nanti tantenya marah gitu kan. Terus Sheila ngomong udah, so kamu sampai Sheila saking keselnya Sheila ngomong udah, kamu kalau mau balik ke kamar balik aja, udah saya sendirian gitu kan. Nggak taunya bener Bah, saya ditinggal sendirian di situ. Dia yang udah masuk ke kamar duluan. Mikirnya Sheila ngobrol tuh berarti anjir ngobrol sendirian nih, di belakang udah nggak ada orang. Tapi tetap kekeh Sheila bener-bener ngerasa penasaran. Sheila tetap melanjutin ngintip si Mami ini. Tapi yang Sheila lihat ini Bah, itu Gunawan ya. Gunawan itu berdiri pas banget di posisi ini kan Mami tiduran gitu ya, kayak di kasur gitu kan tiduran. Nah posisi Gunawan itu berdiri di atasnya Mami itu berdiri. Cuma yang bikin Sheila merindingnya lagi ya, itu Gunawan tuh berubah. Jadi berubahnya tuh kayak emang pelan-pelan berubah, cuma berubahnya bulu semua, mata sampai merah, ini kuku panjang gitu. Gunawan sendiri masih pakai baju itu tuh gimana? Enggak, kan Sheila udah bilang tadi udah ngelepas baju dulu, udah ngelepas baju, terus tiba-tiba dia berubah gitu, langsung berubah. Nah, langsung ada suara geraman gitu, kayak geraman suara, emang suara cowok banget gitu. Cuma geramnya tuh nakutin tuh Bah.
Nah, pas mulai di situ Sheila tuh udah bener, ini nih kejadian Sheila tuh bener nih, ada emang yang dipikir dari Sheila dari awal, ada kejadian ganjil gitu, pasti ada yang aneh di sini, bener kan. Itu Sheila ngedenger di situ mami ngedesah gitu kan, ngedesah nggak tahu itu keenakan nggak tahu apa ya bah. Jadi pokoknya udah selesai gitu, mungkin nggak lama ya bah, cuma Sheila ngedenger mami itu ngomong kayak nyuruh apa gitu ke Mbok ngambilin apa. Nah si Mbok Ayu tuh mau keluar, Sheila langsung ngiprit, Sheila langsung lari ke kamar, Sheila ngos-ngosan. Sheila ditanya tuh sama si Sherly, kamu ketangguhan ya Sel? Enggak ada yang ketangguhan, cuma saya tadi itu si Mbok Ayu lagi disuruh sama mami, jadi saya lari. Kenapa kamu sampai ngos-ngosan? Takut ya, Sheila bilang gitu, takut anjir, saya bilang gitu. Anjir berubah apanya? Malah ketawa lagi dia. Mungkin dia emang udah tahu ya, udah tahu. Cuma dia nggak berani, maksudnya nggak berani ngeluarin obrolan tentang tantenya begini-begini gitu tuh bah. Jadi suruh dia tahu sendiri, suruh si Sheila tuh tahu sendiri gitu kan. Jadi akhirnya kan Sheila tahu sendiri. Pas Sheila nanya ke si Sherly-nya, sampai marah kan, kenapa kamu nggak bilang dari awal kalau mami kayak gini? Ya kan itu juga kan yang penting kita nggak kena imbasnya. Dia bilang gitu, dia ngelakuin kayak gini tuh cuma ya buat ngeramein tempat ini doang, makanya saya ngejamin kamu pulang pasti bawa banyak duit ya, itu dari situ dia bilang gitu. Udahlah nggak usah aneh, saya sih udah nggak aneh kalau ngeliat tante saya kayak gitu, kata dia tuh. Oh ya berarti kan udah sering tuh bah kalau nada bicaranya si Sherly begitu kan. Ya udah, jadi Sheila mikirnya ya udahlah. Nggak taunya selang berapa lama itu pas udah kejadian ritual gitu ya bah, ngetok pintu tuh, itu antara 30 menitan lah. Dia ngetok pintu, ayo kerja aja sekarang, soalnya udah ada tamu di bawah banyak banget nih, dia bilang gitu. Siapa yang ngetok pintu? Mami. Oh mami. Maminya. Terus si Sherly juga itu abis ngerumnya, dia abis keluar room juga, dia ditarik lagi sama si mami suruh kerja lagi. Jadi Sheila mikir gini, lah yang penting saya udah tahu nih di sini tuh ada hal-hal apa aja, Sheila udah tahu. Jadi mikirnya ngapain mesti harus besok lagi kerja. Jadi malam itu pun pas mami nyuruh, Sheila buat ngebuktiin nih bener nggak di bawah tuh bener-bener banyak tamu. Yang Sheila lihat nih demi Allah ya bah, bener-bener tamu itu datang berjibun, bener banyak banget, sampai dari room yang small, medium, large, VIP sampai ke VVIP itu sampai ada puluhan room ya, itu full book semua ya. Full book semua, sampai tak ada tamu masih nunggu di lobby gitu ya, masih itu nggak kebagian room. Ada LC pun habis itu, udah sold out semua, udah sampai ada yang nggak kebagian LC di room itu juga. Sampai Sheila mikir gitu, ih anjir bener ya, berarti yang dilakuin tuh untuk ngedatengin banyak tamu gitu. Cuma yang nggak habis pikir kenapa dia ngerelain buat dianya sendiri gitu tuh bah. Ya tapi ya emang nggak ngerelain buat dirinya dia sendiri, cuma emang ngerelain buat ngeramein. Cuma yang atas dasar rela itu kenapa mesti harus badan dia gitu kan. Kebanyakan yang Sheila tahu nih bah, dari Sheila semenjak kerja di tempat-tempat karaoke gitu ya, dari entar di Cirebon, di beberapa kafe di Cirebon kan Sheila udah pernah kerja nih bah, udah Sheila tempatin semua di Cirebon malah. Terus di luar kota gitu, sampai Sheila lari-lari keluar kota gitu kan. Kebanyakannya yang Sheila tahu itu maminya nih, itu antara tamu itu kalau misalkan jam 10 atau jam 11 tamu belum ada atau masih sepi gitu ya, cuma masih keisi 1-2 room, itu pasti ownernya pun marah kan, negur si mami ini kenapa bisa sepi gitu kan. Nah si maminya pun marah ke anak-anak LC-nya gitu, udah cepetan teleponin tamu, WA-in tamu suruh datang biar rame gini-gini. Tapi yang saya tempatin kerja yang lagi waktu ini tuh, yang saya ceritain ini, itu emang beda. Jadi kita nggak mesti kerja, dianya sendiri yang ngelakuin kayak gitu. Terus sampai tamu pun datang banyak banget, sampai jadi gitu kita tuh para LC tuh emang bener-bener diratuin banget sama dia, dimanjakan gitu. Seperti itu ya. Jadi cuma kita sih butuhnya cuma di situ makan, jalan-jalan, udah nggak mikirin tamu mau datang mau enggak, terserah gitu. Jadi sudah ada Mahendra sama si Mami. Nah, iya. Itu Mbak Sheila boleh tahu nggak? Itu semalam bisa omset berapa itu yang didapat? Selama Mbak Sheila tahu itu tuh? Ya kurang lebih dari 1,5 ya, 1 miliar lebih lah. Dari jam berapa sih buka dia?
Kalau buka antar dari siang sih Mbak, dari abis duhur juga udah buka. Abis duhur buka, udah buka sampai tutup jam 2 malam. Itu pun ada jam-jamnya ya. Kalau hari-hari tertentu itu ada, misalkan kayak malam minggu itu tutup jam untuk 3-an. weekend ya? Iya, jam 3 udah tutup. Jam 3-an ya. Itu nggak ada libur, cuma kitanya dari LC-nya sendiri libur itu dari ngambilnya 1 minggu itu 1 kali. Cuma kalau nggak mau libur pun kasarnya nggak off gitu ya, nggak mau off pun nggak apa-apa, masuk juga tiap hari masuk nggak apa-apa gitu. Nah ini yang Mbak Sela tahu selama kerja berapa lama di sana teh? Tadi 2 bulan? Sela kerja kurang lebih 2 bulanan. 2 bulanan. 2 bulan lebih 3 hari lah. Sela kerja di situ. Ritual yang dilakukan si Mami sendiri tujuannya adalah untuk mendatangkan para tamu. Itu ada dampak tidak ke para LC yang lain, misal ada korban jiwa segala macam? Setahu Sela nggak ada, Bah. Soalnya Mami orangnya dingin ya, tertutup. Jadi ke anak-anak LC juga jarang ngobrol. Jadi sepintas kayak cuma kalau papasan ketemu gitu, cuma paling salim tangan gitu, sambil ya nyapa basa-basi mau kemana Mi, ya cuma Mami jawab udah gitu doang sih. Mami juga orangnya segitu ada kantin nggak pernah makan bareng sama anak-anak LC, nggak pernah. Cuma paling nyuruh si Gunawan tuh, kalau nggak nyuruh Mbok Ayu mesen makan, nah makanan pun dianterin ke kamarnya Mami di atas gitu. Nah selama Mbak Sela kerja di si Mami, pernah berapa kali tuh melihat si Mami lakukan ritual tersebut? Ya selama Sela tahu ya, selama Sela kerja di situ emang tiap hari, Bang. Pokoknya kalau orang 3 ini udah masuk kamar pasti ngelakuin kayak gitu, Bang. Yang Sela tahu, Sela udah ngebergokin dia tuh kan emang berkali-kali. Ya mungkin emang setiap hari begitu, soalnya hampir tiap hari pun Sela ngelihat mereka bertiga itu masuk kamar. Jadi pas abis dia masuk kamar, itu tamu pun langsung datang. Gitu, langsung datang banyak banget. Itu kayak parkiran aja kayak orang hajatan, Mbak. Parkiran penuh. Sampai full. Iya, gitu, sampai full. Nah, Mbak Sela, berapa banyak uang yang didapat Mbak Sela selama kurun waktu 2 bulan bekerja di situ, berapa banyak? Lebih dari 15 juta ya, di bawah 20 juta. Di bawah 20 Iya, juta. itu pun kotor, Mbak. Belum lagi Selanya kan kalau di sana tuh ada jalan-jalan, makan gitu kan. Kalau di kantin kan makan kita bayar sendiri. Bayar sendiri itu di kantin, jalan-jalan. Terus kadang Sela juga di sana beli emas juga kan buat dipakai sendiri gitu. Itu. Iya. Nah, untuk kafe karaoke itu milik si Mami atau milik siapa sebetulnya sih? Ada ownernya. Oh, ada ownernya. Iya, ada ownernya. Jadi Mami itu sama kayak kita kerja juga di situ. Nah, Mbak Sela, pertanyaan dari Abah sendiri. Mbak Sela kan kerja hanya kisaran 2 bulan ya. Iya. Padahal uang kan cukup banyak yang didapat ya. Ada nggak keinginan Mbak Sela untuk kerja lagi, balik lagi di situ? Jadi gini ya, Bah. Kalau misal itu Sela kerja tuh 2 bulan itu emang Sela kan tadi dari awal Sela bilang Sela kerja tuh nggak fokus kerja ke karaoke-nya, Bah. Nggak fokus nyari duitnya. Cuma Sela fokusnya nyari hal-hal goibnya. Jadi Sela tuh senangnya ke hal-hal mistis gitu. Jadi yang tempat-tempat ganjil gitu Sela seneng. Gitu. Jadi kan dari semua yang Sela tahu tuh tempat-tempat karaoke gitu kan, salah satunya tempat karaoke itu kan ada hal-hal mistis gitu kan, Bah. Kayak ritual-ritual pesugihan gitu kan. Terus Sela juga pernah nih, Bah, pernah ngulas di Malam Mencekam kan. Sela itu pernah kerja juga di salah satu daerah Jawa Tengah juga, tapi bukan di yang Sela kerja itu. Itu pernah antar LC sama LC itu kayak kena santet gitu. Jadi saling sirik lah. Persaingan ya. Di LC juga terjadi seperti Jadi itu. makanya Sela tuh seneng kerja-kerja kayak gini cuma buat nyari-nyari kayak investigasi gitu aja, Mbak. Jadi nyari-nyari hal-hal kayak begituan. Kayak Ghostbuster. Ada nggak Mbak Sela kepikiran, saya bukan di kafe aja lah, saya bisa ke warung makan, warung sate atau gimana? Ada nggak kepikiran? Sela kalau ngomongin warung sate itu Sela pernah inget ya, Bah, lagi waktu Sela kecil itu antara Sela masih sekolah, Bah. Itu masih kayak SMP kayaknya nih. Sela pernah itu di salah satu masih di Cirebon juga ya. Salah satu rumah makan itu rumah makan sate gitu. Itu mungkin orang-orang nggak ngelihat gitu, saking lahapnya dia makan, dia nggak mungkin nggak ngelihat gitu. Cuma Sela dengan mata kepala Sela sendiri Sela ngelihat itu ya orang berbulu itu si Wowo, Bah. Ya boleh si dibilang si ya. Gundorwo itu ngeces di tempat satenya itu loh. Jadi terus di tempat shopnya juga ada, di tempat satenya juga ada. Makanya sampai sekarang Sela nggak pernah mau yang namanya doyan sate. Sela doyan kayak gitu. Sela nggak doyan.
Berarti Pas Mbak Sela semenjak ini ada indigo atau gimana sih sebetulnya ya kalau kayak gitu? Kalau IndiHome nggak pernah ada ya, Bah. Ya nggak pernah tahu sih. Nggak ituin ya. Memang tapi sejak kecil beliau Kalau kayak dari seperti kecil itu. ya Sela sering emang dari kecil Sela sering lihat-lihat kayak gitu. Sampai sekarang ini? Sampai sekarang masih Sampai sering. sekarang. Ada Cuma rasa takut? kalau takut sih nggak ada, Bah. Jadi udah mungkin kebiasaannya, jadi nggak ada takutnya. Sudah kebal. Cuma takutnya tuh pas kalau papasan, Bah. Kalau misalkan entah saya lagi jalan mau ke kamar mandi, dia temu-temu jelek datang depan muka, itu saya udah beneran takutnya di situ. Jadi ke situ. jadi nggak terusin ke kamar mandi, masih mending balik lagi ke kamar, udah tidur. Takut itu karena kaget dadakan Ya, ke situ. kaget dadakan. Iya. Cuma kalau misalkan ketemunya di pohon atau di tembok atau di atas para gitu kan, di genting gitu, udah lumrah kalau bagi Sela. Oh, bagi Sela Iya, sendiri. cuma kalau kelihatan kayak orang lihat kalau dedemit gitu kan kadang mukanya hancur atau gimana, itu kalau saya lihat sih tergantung moodnya kita sendiri, Bah. Jadi kalau kita moodnya lagi enak, ngelihat dedemit pun ibaratnya mukanya nggak berantakan juga sih. Cuma kalau emang kita ngelihatnya moodnya lagi nggak enak, itu orang jadi kayak ngelihat dedemit juga emang berantakan, serem juga. Emang ada yang kayak gitu. Jadi tergantung mood kita Iya, juga sama. ya. Nah ini Mbak Sela ya, tadi Iya. kita kan pengambilan tik video ini yang kedua ini ya. Di ini apa yang dirasakan Mbak Sela dan bisa melihat apa sebetulnya? Tadi ya, kalau di sini sih nggak ada, Bah. Cuma pas tadi tuh pas take kita yang kepotong itu, Yang kepotong kedua. itu sempat saya ngeliat tuh, itu kan pintu ke Iya, buka iya, sedikit kan. Sedikit. Itu ada yang nongol. Makanya tadi saya nanya kan ke si AA tadi itu ke situ. Itu ada siapa? Mikir saya ada narsum lagi dateng kan. Itu terus kata si AA-nya bilang, apa nggak ada siapa-siapa, padahal iya saya ngeliat situ ada Iya. ada yang nongol gitu. Betul. Mbak Sela, terima kasih banyak ya. Ya, sama-sama. Ini meskipun kita pengambilan tik video ini sudah beberapa kali ini ya, tidak ada maksud tentunya Iya. untuk menggibah seseorang. Iya. Tapi kita ambil satu Hikmah. yang hikmahnya yang terbaik. Itulah sobat mengulas malam, apa yang diceritakan langsung yang dialami oleh Mbak Sela bisa dijadikan satu tambahan lah wawasan untuk sobat mengulas malam dimanapun berada. Ingat sobat, jangan pernah takut jin dalam bentuk apapun, geprek dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat sobat, kamu tidak sendirian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.